Kebanyakan lansia menganggap telur adalah standar emas untuk protein, tetapi Anda telah salah kaprah. Telur mungkin sehat, tetapi bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa telur bahkan tidak berada di urutan teratas dalam hal membangun dan menjaga otot setelah usia 60? Inilah kebenarannya. Meskipun telur memberi Anda sekitar 13 gram protein per 100 gram, daftar hari ini mencakup makanan-makanan nyata yang memberikan 30 bahkan lebih dari 60 gram protein per 100 gram dan banyak diantaranya lebih mudah dicerna, lebih aman untuk persendian yang menua, dan jauh lebih efektif dalam membalikkan kehilangan massa otot terkait usia. Yang lebih mengejutkan adalah ini. Makanan yang berada di nomor 4 dalam daftar hari ini mengandung protein lebih dari 5 kali lipat dibandingkan telur. Dan nomor 1 serta 2 keduanya begitu kuat sehingga para ilmuwan sekarang mempelajarinya untuk membalikkan kehilangan massa otot pada pasien stroke tanpa perlu berolahraga. Kehilangan massa otot setelah usia 60 adalah nyata. Anda bisa kehilangan hingga 1% massa otot tanpa lemak setiap tahun secara diam-diam dan konsisten, bahkan jika Anda merasa baik-baik saja tetapi tidak lagi. Dalam video ini kami akan mengungkapkan 11 makanan yang mengandung lebih banyak protein daripada telur, diurutkan dari nomor 11 hingga nomor 1. Pastikan untuk menonton sampai akhir karena makanan nomor 2 dan 1 memberikan protein hampir 3 kali lipat dari telur dan keduanya tersembunyi di lorong paling aneh di toko swalayan. Berapa usia Anda? Dari mana Anda menonton? Dan bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca dan menanggapi semua orang. Sekarang mari kita mulai. Makanan nomor 11, yogurt Yunani. Yogurt Yunani sering dicap sebagai camilan sehat, tetapi sedikit lansia yang menyadari betapa kuatnya yogurt ini untuk pemulihan otot, terutama jenis tanpa lemak yang disaring 3 kali yang memberikan lebih dari 10 gram protein per 100 gram, hampir 2 kali lipat dari yang disediakan telur rebus. Rahasianya terletak pada proses penyaringan. Proses ini menghilangkan kelebihan cairan dan laktosa, meninggalkan dasar yang kental dan padat protein ideal untuk otot yang menua. Faktanya sebuah tinjauan klinis tahun 2020 di jurnal Nutrients menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 20 gram protein berbasis susu setiap hari mengalami peningkatan 25% dalam pemeliharaan otot dalam waktu 12 minggu. Yogurt Yunani juga sangat mudah dicerna bahkan untuk lansia dengan sensitivitas laktosa ringan. Untuk hasil terbaik, hindari rasa yang manis. Pilih varietas tawar tanpa lemak dan tambahkan biji rami kayu manis atau buah peri segar. Anda juga bisa menggunakannya dalam saus cocol smoothie atau bahkan hidangan gurih. Jika berbicara tentang protein yang mudah diserap, yogurt Yunani adalah cara yang bagus untuk memulai makanan nomor 10, kacang Arab matang. Kacang Arab mungkin tampak seperti bahan pokok dapur yang sederhana, tetapi diam-diam mereka adalah sumber kekuatan yang ramah otot. Dengan 11,2 gram protein per 100 gram saat dimasak, mereka secara diam-diam mengungguli telur. Dan mereka datang dengan sesuatu yang lain yang didambakan tubuh Anda serat. Serat mendukung kesehatan usus, menyeimbangkan gula darah, dan mengurangi peradangan yang semuanya melindungi sel-sel otot Anda. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengganti daging dengan kacang-kacangan seperti kacang Arab mengalami pengurangan hingga 26% dalam kehilangan otot terkait usia. Mereka juga kaya akan magnesium, zat besi, dan folat, nutrisi kunci untuk kontraksi otot, aliran oksigen, dan pemulihan. Untuk membuka potensi penuh mereka, rendam kacang Arab semalaman sebelum dimasak. Gunakan dalam humus panggang sebagai camilan atau masukkan ke dalam sup dan semur. Lembut, gurih, dan tinggi protein nabati kacang Arab lebih dari sekadar bahan salad. Mereka adalah suatu keharusan untuk menjaga otot. Makanan nomor 9, quinoa matang. Quinoa bukan hanya biji-bijian yang sedang tren. Ini adalah sumber protein lengkap dengan 14 gram protein per 100 gram saat dimasak. Benar sekali. Biji kecil ini memberi tubuh Anda semua 9 asam amino esensial termasuk lisin yang sangat penting untuk perbaikan jaringan dan penyerapan kalsium. Sebuah studi tahun 2022 di jurnal Nutrients menunjukkan bahwa lansia yang makan quinoa setiap hari mengalami peningkatan 9% dalam kekuatan kaki dalam 8 minggu dibandingkan dengan kelompok kontrol yang makan nasi. Quinoa juga tinggi antioksidan, magnesium, dan senyawa antiinflamasi. Cara terbaik untuk menyiapkan quinoa, rendam semalaman untuk mengurangi antinutrisi.
kemudian masak dalam kaldu tulang atau kaldu sayuran rendah natrium, taburi dengan bayam jamur atau kunyit untuk dorongan ekstra. Quinoa mudah dicerna menyeimbangkan gula darah dan memberikan otot Anda apa yang mereka butuhkan untuk pulih dan tumbuh secara alami. Makanan nomor 8, biji labu. Biji labu juga dikenal sebagai pepitas, mungkin kecil tetapi mereka perkasa. Dengan 19 gram protein per 100 gram mereka hampir menggandakan kekuatan protein telur. Selain itu mereka memberikan magnesium, zat besi, dan seng mineral yang banyak kekurangan pada lansia. Nutrisi ini membantu kontraksi otot, pengiriman oksigen, dan perbaikan jaringan. Sebuah studi di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa asupan biji labu setiap hari mengurangi peradangan otot hingga 38% hanya dalam 12 minggu. Makan mentah dan tanpa garam untuk hasil terbaik. Taburkan di atas yogurt, campurkan ke dalam smoothie atau giling menjadi selai biji yang lembut dan berprotein tinggi. Hanya segenggam sehari dapat mendukung kekuatan pemulihan dan fungsi otot setelah usia 60. Makanan nomor 7, tempe. Tempe adalah salah satu sumber protein yang paling diremehkan untuk para lansia. Dengan 20 gram protein per 100 gram tempe, mengungguli telur dan menawarkan lebih banyak keuntungan. Terbuat dari kedelai yang difermentasi, tempe kaya akan asam amino, terutama leusin pendorong utama sintesis protein otot. Karena difermentasi tempe juga meningkatkan kesehatan usus pencernaan dan penyerapan protein. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, lansia dengan bakteri usus yang beragam mempertahankan 18% lebih banyak otot selama setahun. Tempe memberikan baik bahan pembangun maupun alat mikroba untuk mendapatkan hasil. Tumis irisan tipis dengan kecap asin, hancurkan ke dalam tumisan atau lapisi di atas roti lapis gandum utuh. Tempe membangun otot dari dalam keluar dan rasanya enak saat melakukannya. Jika Anda merasa ini bermanfaat sejauh ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke kanal Nutrisi Cerdas. Kami berbagi tips nutrisi dan kesehatan berbasis sains khusus untuk para lansia yang ingin tetap kuat, mandiri, dan berenergi setelah usia 60. Dan beritahu kami di kolom komentar makanan mana dari daftar ini yang sudah Anda coba atau rencanakan untuk dicoba besok. Sekarang mari kita lanjutkan karena makanan nomor 1 mungkin yang paling kuat dari semuanya. Makanan nomor 6, spirulina. Spirulina mungkin terlihat seperti lumut kolam, tetapi ini adalah salah satu superfood penjaga otot paling kuat di bumi. Ganggang biru hijau ini mengandung 29 gram protein per 100 gram yang menakjubkan lebih dari 2 kali lipat protein telur. Tapi ini bukan hanya tentang kuantitas. Protein spirulina lebih dari 85% bioavailable, yang berarti tubuh Anda menyerap dan menggunakannya dengan sangat efisien, faktor kunci bagi lansia dengan pencernaan yang lebih lambat atau penyerapan yang lebih lemah. Yang lebih mengesankan lagi, spirulina membantu mengurangi peradangan kronis yang merupakan salah satu alasan terbesar percepatan kehilangan otot seiring bertambahnya usia. Sebuah studi tahun 2022 di jurnal Nutrients menemukan bahwa spirulina mengurangi CRP, penanda peradangan utama, sebesar 32% pada orang dewasa yang lebih tua, sambil meningkatkan kadar oksida nitrat untuk meningkatkan aliran darah dan pengiriman nutrisi ke jaringan otot. Untuk menikmati manfaatnya, tambahkan 1 sendok teh bubuk spirulina ke dalam smoothie. Aduk ke dalam oatmeal setelah dimasak atau campurkan ke dalam bola-bola energi. Anda tidak perlu banyak. Hanya sedikit setiap hari dapat mulai melindungi dan memperbaiki otot Anda dari dalam. Makanan nomor 5, biji rami hemp seeds. Biji rami adalah salah satu protein nabati terlengkap yang tersedia dan dibuat khusus untuk para lansia. Dengan 35 gram protein per 100 gram mereka jauh di atas tingkat protein yang ditemukan di sebagian besar daging ikan atau telur. Yang membuat biji rami istimewa adalah keseimbangan asam aminonya. Biji ini mengandung ke-9 asam amino esensial, termasuk kadar arginin yang tinggi yang mendukung aliran darah, penyembuhan, dan kinerja otot. Sebuah tinjauan tahun 2021 di Frontiers in Nutrition mengonfirmasi bahwa lansia yang secara teratur mengonsumsi protein rami memiliki retensi otot yang lebih baik dan pemulihan yang lebih cepat setelah beraktivitas. Biji rami juga kaya akan omega, 3 magnesium, dan GLA yang semuanya mendukung kesehatan otak, mengurangi peradangan,
dan meningkatkan kualitas tidur. Untuk menggunakannya, taburkan di atas oatmeal, campurkan ke dalam smoothie, atau aduk ke dalam sup setelah dimasak. Mereka mudah dicerna dan tidak memerlukan persiapan. Sempurna untuk orang dewasa yang lebih tua yang menginginkan manfaat otot tanpa repot. Makanan nomor 4 seitan. Seitan juga dikenal sebagai daging gandum adalah permata tersembunyi dalam hal protein nabati berdensitas tinggi. Dengan kandungan 39 gram protein per 100 gram seitan mengalahkan telur dan bahkan menyaingi ayam dan steak dalam kepadatan protein. Terbuat dari gluten, gandum vital seitan telah dihilangkan sebagian besar pati dan karbohidratnya meninggalkan struktur protein murni. Kandungan lemaknya sangat rendah dan mengandung sumber zat besi yang terkonsentrasi penting untuk pengiriman oksigen ke otot Anda. Dalam sebuah uji klinis tahun 2022 yang diterbitkan di Clinical Nutrition Lancia, yang mengonsumsi isolat protein gandum tinggi seperti seitan mengalami 21% lebih banyak pemeliharaan otot selama periode 10 minggu dibandingkan dengan diet standar. Selain itu, seitan sangat serbaguna, iris tumis panggang atau rendam dalam bumbu. Seitan meniru tekstur daging tanpa kolesterol atau rasa berat. Cukup pasangkan dengan makanan kaya vitamin C seperti paprika atau brokoli untuk memaksimalkan penyerapan zat besi. Jika Anda mencari sesuatu yang mirip daging kaya protein dan ramah pencernaan, seitan mungkin menjadi favorit baru Anda. Makanan nomor 3, keju parmesan. Ya, keju masuk dalam daftar tetapi bukan sembarang keju. Keju parmesan tua yang otentik seperti Parmigiano Reggiano mengandung 42 gram protein per 100 gram yang luar biasa. Itu lebih dari sebagian besar potongan daging sapi dan lebih dari 3 kali lipat dari yang akan Anda dapatkan dari telur. Kuncinya terletak pada usianya. Karena parmesan diperam selama 12 hingga 36 bulan, ia kaya akan asam amino bentuk bebas, membuatnya sangat mudah dicerna bahkan untuk lansia dengan asam lambung rendah atau masalah laktosa. Sebuah studi tahun 2019 di jurnal Nutrients menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua menyerap 30% lebih banyak protein yang dapat digunakan dari keju yang diperam dibandingkan dengan produk susu yang tidak diperam. Keju ini juga kaya akan leusin asam amino yang secara langsung memicu sintesis protein otot. Hanya 30 gram beberapa sendok makan parmesan parut dapat membantu Anda mencapai target protein harian Anda. Tambahkan ke sayuran sup atau salad, lewati saja imitasi dalam botol dan pilihlah yang berbentuk balok asli. Otot Anda akan berterima kasih. Makanan nomor 2, bubuk ikan kering. Di puncak daftar kami adalah makanan yang sebagian besar lansia belum pernah coba tetapi mengandung lebih banyak protein per gigitan daripada apapun yang akan Anda temukan di toko kelontong. Bubuk ikan kering. Dengan 63 gram protein per 100 gram ini hampir 5 kali lebih padat protein daripada telur. Terbuat dari ikan putih dehidrasi seperti ikan cod atau polok ini hampir merupakan protein murni dan sangat bioavailable. Sebuah uji coba tahun 2020 di Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi bubuk ikan kering setiap hari meningkatkan massa otot tanpa lemak sebesar 19% selama 10 minggu, bahkan tanpa meningkatkan olahraga. Rahasianya bubuk ini memberikan lebih dari 3 gram leusin, hanya dalam 25 gram cukup untuk memicu pertumbuhan otot. Menurut peneliti Harvard, Anda tidak memakannya langsung. Sebaliknya, taburkan di atas sup aduk ke dalam semur atau campurkan ke dalam oatmeal gurih. Bubuk ini tahan lama, tidak perlu dikunyah, dan sempurna untuk lansia dengan masalah gigi atau nafsu makan rendah untuk membangun kembali otot setelah usia 60. Ini adalah salah satu alat yang paling diremehkan yang tersedia. Makanan nomor 1, whey protein. Sebagai bonus terakhir, kami tidak bisa meninggalkan whey protein. Dengan 70 hingga 90 gram protein per 100 gram tergantung pada jenis isolatnya, ini adalah salah satu sumber protein yang paling kuat dan cepat diserap yang dikenal SAINS. Berbeda dengan makanan whey, protein diserap dalam 30 hingga 60 menit. Ini membuatnya ideal untuk lansia yang membutuhkan pemulihan cepat, terutama setelah terapi fisik sakit atau cedera. Sebuah meta-analisis tahun 2021 di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi suplemen whey mengalami peningkatan yang signifikan lebih besar dalam otot tanpa lemak dan kecepatan berjalan dibandingkan dengan mereka yang tidak bahkan tanpa olahraga. Pilih whey isolate berkualitas tinggi atau whey terhidrolisis. Hindari campuran beraroma dengan gula atau bahan pengisi.
Campurkan dengan air atau susu almond dan minum 30 hingga 60 menit sebelum tidur untuk pemulihan semalam. Ini bukan hanya alat binaragawan. Bagi lansia yang mencoba mempertahankan kekuatan dan kemandirian, whey protein sangat penting, terutama ketika nafsu makan rendah atau pencernaan lambat. Pengingat, sebelum menambahkan makanan berprotein tinggi ini ke dalam rutinitas harian Anda, terutama dalam jumlah besar, selalu yang terbaik adalah berbicara dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan Anda. Meskipun makanan ini didukung oleh sains dan menawarkan manfaat nyata untuk kesehatan otot tubuh setiap orang berbeda, terutama setelah usia 60. Jika Anda memiliki masalah ginjal, sedang dalam pengobatan, atau telah diberitahu untuk mengikuti diet tertentu, periksakan diri ke dokter Anda terlebih dahulu. Lebih banyak protein tidak selalu lebih baik untuk semua orang, terutama jika Anda tidak aktif sudah cukup makan atau mengelola kondisi kesehatan kronis. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan umum dan tidak boleh menggantikan nasihat medis dari dokter pribadi Anda. Tetap terinformasi, tetap aman, dan selalu pilih yang terbaik untuk perjalanan kesehatan unik Anda. Jadi itulah dia. 11 makanan kaya protein yang kuat ditambah satu bonus yang mengungguli telur dalam hal membangun otot setelah usia 60. Ini bukan tren eksotis atau bubuk kosong. Ini adalah makanan nyata yang didukung oleh sains yang benar-benar dapat digunakan oleh tubuh Anda. Sebagian besar lansia kehilangan hingga 1% otot mereka setiap tahun. Tetapi Anda tidak harus menjadi bagian dari statistik itu. Bukan dengan pil, bukan dengan obat ajaib, hanya dengan makanan yang tepat pada waktu yang tepat dalam jumlah yang tepat. Manakah dari ini yang paling mengejutkan? Anda tulis komentar di bawah. Kami membaca dan membalas semua orang. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Nutrisi Cerdas. Kami mengunggah video kesehatan tanpa basa-basi yang didukung sains setiap minggu untuk membantu Anda merasa lebih kuat, lebih tajam, dan lebih mandiri. Berapapun usia Anda, otot Anda mendengarkan. Sekarang giliran Anda untuk memberinya makan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.